Halo Stalkers. Halo, aku Aprilia Isna Rahmawati. Aku Jelita. Kami berdua akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan dalam program Stalks Semansa Talk Show. Halo Jelita, apa kabar hari ini? Halo Mbak Nana, baik dong. Apa kabar Mbak Nana? Aku sangat tidak baik sih, sangat tidak baik. Karena sorry ya, maaf sekali teman-teman stalker semuanya, kali ini aku harus pakai masker nih karena lagi nggak sehat, lagi sakit kan, daripada ketularan kan. Jelita nggak mau ketularan aku kan? Nggak mau lah. Ya makanya aku pakai masker gitu. Maaf ya stalkers. Untuk episode kali ini nggak lihat wajah aku dulu, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak lihat wajah aku, tapi ada wajah Mbak Cantik nih sebagai narasumber kita. Siapa nih? Siapa ya? Ngomong-ngomong soal narasumber kita hari ini, kita mau ngomongin apa Jelita? Tentang mental health. Mental health, kesehatan mental gitu ya. Kayak akhir-akhir ini tuh apa namanya, stress tember lagi zamannya stress tember sama Oktober gitu kan. Kayak mental kita kacau banget sebulan terakhir ini, ya gak Jel? Ya benar banget, kacau banget gak sih? Kita juga di tengah pelajaran yang aduh gila banget ini, kita punya lingkungan yang gak kalah gila. Nah kali ini kita akan membahas soal toxic relationship. Yes. Tapi yang namanya mau bahas di Stalks itu nggak mungkin ya kita cuma bahas berdua gitu. Yes, betul. Kita pasti mendatangkan ahli-ahlinya di sini. Nah, siapa aja nih hari ini? Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat sore Mbak Dia, selamat sore Pak Sony. Boleh disapa Stalkers. Halo Stalkers. Halo. Boleh nih perkenalan dulu dari Mbak Dian dulu. Nah, Kak Dian yang perkenalan. Okay, siap. Dengan Pak Sony kan udah sering gitu ya. Udah sering ketemu sama saya. Oke, halo Stalkers. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya adalah salah satu psikolog di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau biasa dikenal dengan UMS. Saya sehari-hari menangani kasus-kasus mahasiswa yang kaitannya dengan psikologis. Kalau di Semansa nih ada Pak Sony nih ya, yang teman-teman kalau misalnya mau curhat datangnya ke Pak Sony. Nah teman-teman mahasiswa UMS kalau curhat datangnya ke saya. Namanya kalau di Semansa namanya BK ya gitu. Kalau BK-nya di UMS nih namanya Student Mental Health and Wellbeing Support. Keren. Kalau Pak Sony. Oke, tapi sebelumnya saya terima kasih dulu nih kepada tim podcastnya Semansa ya, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini, dan topik yang akan dibahas cukup menarik dan betul-betul di sekitar kita itu baru hits-hitsnya gitu. Dan yang kedua, terima kasih buat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kak Dian yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengedukasi kita semuanya tentang kesehatan mental. Seberapa penting sih kesehatan mental untuk kita semuanya, dan apa yang harus kita lakukan untuk biar mental kita itu sehat terus gitu ya Kak. Terima kasih buat UMS sekali lagi. Mungkin bisa hadir di podcast Semansa di berikutnya nanti gitu. Ya. Kalau kita ngomong masalah kesehatan mental, ya setiap institusi pasti harus ada klinik atau layanan untuk menangani tentang mental, tentang emosional. Ya, karena orang hidup pasti tidak lepas dari masalah. Setiap masalah pasti butuh solusi. Cukup didengar aja itu udah cukup gitu. Iya, betul. Ya, anak-anak itu biasanya datang cuma saya cukup didengar, Bapak cukup dengerin saya aja, ya, nangisnya, ceritanya, udah selesai, udah Pak Sony berkomentar atau enggak, atau ngasih solusi atau enggak, ya boleh, ada yang enggak, ya udah nggak apa-apa. Didengar aja cukup gitu ya biasanya Pak. Udah lega gitu. Iya, udah lega gitu. Berarti kita tuh semua butuh pendengar. Iya, butuh teman cerita. Kalau temennya lagi ada masalah, lagi nangis-nangis, jangan malah ditinggal ya stalkers. Kayak apa sih kamu alay banget nangis-nangis gitu, jangan. Mereka butuh didengar. Meskipun kamu nggak bisa ngasih solusi, at least didengar, gitu kan ya Pak. Jadi konselor sebaya itu, jadi setiap kelas itu baiknya ada satu siswa atau beberapa siswa yang siap menjadi konselor sebaya. Dia siap misalkan ada temennya yang ada masalah, dia siap menyediakan dirinya untuk kalau ada masalah ya udah cerita sama aku gitu, minta pertimbangan sama aku, atau
ayo kita bareng-bareng kita ke BK kah, ke wali kelas gitu. Itu baiknya seperti itu, ada pendampingan dari kelas dulu, itu lebih baik gitu. Oke, ngomong-ngomong topik kita hari ini nih, Mbak dan Pak. Toxic relationship. Apa itu toxic relationship, Mbak Dian? Oke, kayak dari namanya ya, dari judulnya aja udah hubungan beracun kalau di bahasa Indonesia ya. Iya. Iya, Beracun betul. banget nih gitu. Takut banget loh. Takut banget loh. Siapa sih yang nggak takut di toxic relationship nih? Jadi toxic relationship atau hubungan beracun ini adalah hubungan yang bikin salah satu pihak di hubungan itu rugi gitu. Dan kalau biasanya toxic relationship itu di hubungan pacaran atau hubungan romantis, sebenarnya nggak cuman itu loh. Toxic Nggak relationship bisa di hubungan pertemanan, bisa juga di hubungan mana lagi ya? Orang tua sama anaknya Orang bisa tua nggak? sama anak bisa, guru sama murid bisa, sama siapa aja bisa. Ternyata luas. Selama ada Iya, hubungan. karena judulnya kan hubungan, bukan toxic romance. Toxic romance. Waduh. Kagak gitu kan. Beda. Ya, gitu. Jadi kayak gitu tuh gambarnya toxic relationship. Nah, itu hubungan yang beracun itu gimana sih, Mbak? Hubungan yang beracun itu misalnya nih kita dikontrol sama pihak lain. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Ntar kalau misalnya kesana kesini sama pacaran nih ya. Ntar kalau misalnya kamu kesana kamu harus selalu ngubungin, kamu harus selalu pap foto, kirim lalala. Itu termasuknya udah toxic ya? Termasuk kalau misalnya yang di salah satu pihaknya, Hah? misalnya A sama B nih, A kayak ngontrol si B nih, si B itu tuh yang udah aduh aku nggak nyaman nih gitu kan, dia merasa kayak dalam tanda kutip terpenjara ya di hubungan itu. Terus abis itu dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Aku maunya kamu bla 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 bla, kamu harus bla 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 bla. Sementara si misalnya A sama B tadi ya, si B ini jadi nggak bisa tuh menampilkan dirinya sendiri gitu. Dia si B juga nggak merasa didukung si A. Kalau tadi nih kayak katanya Nana ya, kalau nangis cerita sama temennya terus halah gitu doang. Iya, kamu alay banget sih. Alay banget. Aku juga pernah kayak gitu. Aku juga iya pernah. kan? Kamu lebih mending. Iya. Aku Nah, kayak gitu tuh udah Membanding-bandingkan. Sering dianggap berlebihan. Iya, disering dikirain berlebihan padahal kan setiap orang tuh kan punya kapasitas masing-masing ya untuk nanggepin masalah. Nah, itu tuh sudah termasuk toxic relationship tuh. Oh, kalau di SMA sendiri nih Pak, di Semansa banyak nggak nih yang curhat ke BK, Pak temen aku tuh kayak gini, kayak pacar aku tuh posesif banget gitu. Mungkin lebih ke orang tuanya. Orang Orang tua yang apakah itu termasuk toksik atau bentuk perhatian sayang. atau kasih sayang yang berlebihan dari orang tua ke anak gitu. Gimana itu? Ya, kalau tidak boleh ke sana ke sini, kan kamu harus kuliah di Solo aja, nggak usah ke jauh-jauh gitu. Pokoknya kamu harus ke fakultas itu, nggak boleh ke ini yang lainnya gitu loh. Jadi itu apakah termasuk Oke. Tekanan itu. Kalau konteksnya di keluarga ya gitu, terutama sama orang tua anak, ini jadi kita memang lebih kompleks daripada dengan teman atau sama pacar ya, karena keluarga orang tua itu punya background. Jadi kalau ditarik lagi ke belakang, orang tua punya background juga gitu. Apa sih yang ngedasarin orang tua itu ngekang-ngekang gitu misalnya, atau orang tua kenapa sih pengennya anak itu harus kuliah di jurusan X di kota sini. Mungkin kayak misalkan dulu orang tuanya nggak bisa masuk jurusan Ya, X ini, sehingga dia kayak anakku pokoknya harus masuk ini, Masuk di sini, bisa soalnya jadi nggak kayak bisa gitu. Bisa jadi orang tuanya mungkin ngelihat pemberitaan sekarang yang serem banget nih ya. Terus terlalu khawatir, khawatirnya berlebihan, terus kamu nggak boleh kuliah ke mana-mana selain di sini gitu misalnya, atau khawatir dengan masa depan anaknya tuh kan banyak kan latar belakangnya kenapa sih orang tua mengekang itu. Nah kalau konteksnya di keluarga kita nggak bisa apa ya, jadi lebih luas harus memandangnya gitu. Jadi nggak bisa asal bilang ih orang tua aku toksik banget. Oh my god, aku tuh gak boleh keluar, orang tua aku toxic Padahal banget. nggak boleh keluar itu udah jam 9 malam. Iya kan? Ya wajar. Anak cewek, Ya wajar, jam nggak boleh. malam-malam nggak boleh. Tapi kayak, aduh aku nggak bisa kesekaten, aku nggak boleh. Orang tua aku Soalnya orang tuaku toxic toksik, gitu. soalnya cuma disuruh, aku lagi rebahan disuruh cuci piring lah, itu kan
ada juga yang kayak gitu. Oke, oke. Kayaknya bukan orang tua yang toksik deh, anaknya yang toksik. Nah, makanya itu kan perlu kita lihat lebih luas lagi ya. Ini sebenarnya toksik siapa ya? Iya. Jadi dalam toxic relationship itu kayak kadang-kadang ada yang dua-duanya toxic gitu bisa juga Kak. Bisa jadi. Nah, jadi bagaimana itu menyadarinya? Oke. Kalau ya Yang itu toxic itu toksiknya aku tuh apa Kamu orangnya Dirinya kah? Gitu Iya. ya. Siapakah yang toksik di sini? Sebenarnya kalau memang pertama ketika kita di sebuah situasi ya, lalu di sebuah hubungan, di hubungan itu kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa dikontrol berlebihan, dikontrol sih kalau sama orang tua ya it's okay, tapi berlebihan, atau sama pacar sama teman dikontrol berlebihan, terus juga tidak didukung tadi beberapa contoh toxic relationship itu, dan itu terjadi terus menerus sampai ngeganggu aktivitas kita, sampai nilainya turun misalnya. Yes, yes. Terus jadi terbatas pertemanannya, aku nggak boleh main misalnya sama cowok aku disuruh nge-unfollow teman-teman cowok aku di Instagram misalnya, langsung di unfollow semua di TikTok, di Instagram, hapus kontak. Nah kayak gitu kan membatasi pertemanan. Nah ketika sudah sampai di sini terus makan hati mulu nih di dalam relationshipnya, maka sudah saatnya memang mencari bantuan. Cari bantuan kemana? Bisa jadi pertama ke teman terdekat yang dipercaya, atau mungkin ada nggak anggota keluarga yang bisa dimintai pertimbangan. Kalau di Semansa guru BK-nya suportif banget nih kayaknya ya. Pak Sony, Mbak Bu Ang. Sony, aduh. Aduh. Bisa Gimana? ke guru BK juga kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar dari beberapa sumber daya yang sudah dipunyai itu nggak bisa ngebantu dan justru permasalahan makin parah, boleh datang ke psikolog. Oke. Tapi gini, kalau di Semansa mereka nyaman-nyaman aja ketika mendapatkan teman yang toksik seperti itu. Nah, Gitu. itu masalahnya. Kita Ya. dapat teman toksik tapi kita nggak ngerasa. Dia merasa saya dirugikan, buat nangis terus, sedih terus, Tapi ya merasa nggak dimanfaatkan. Tapi ya udah jauhin, jangan deket-deket, ya cukup kenal aja, nggak usah terlalu akrab. Ya nggak bisa. Temen Ujung-ujungnya, saya itu gitu. ujung-ujungnya mereka ya ini lagi, balik lagi kayak gitu. Nah, itu gimana? Dan Itu gimana? yang kita khawatirkan, apakah itu tetap akan berlanjut nanti ketika mereka sudah lulus dari sini. Dan yang kita khawatirkan lagi, itu akan menjadi karakter bagi si jahatnya, Yang dominan, yang yang dominan, dominan. yang Iya. dia yang memanfaatkan gitu loh. Yang kita khawatirkan dia akan terus memanfaatkan orang yang lemah ini gitu. Itu yang kita khawatirkan. Iya benar. Orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship banyak yang sulit keluar. Karena apa? Karena mungkin dia biasanya menemukan pola-pola yang sama, sehingga saya sudah familiar dengan pola-pola toxic ini. Secara tidak sadar dia menyadari kayak gitu. Kenapa ya orang bisa punya kayak gitu? Karena sebelumnya, jadi kita tarik lagi mundur di kehidupannya yang dulu nih ya, bagaimana di keluarga, bagaimana pola relasi dia dan keluarga. Oh kalau di keluarga misalnya biasanya kalau kamu gak dapat nilai bagus nanti kamu dimarahin, dipukulin, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah dapat nilai bagus, oh ya udah nilainya bagus, Nggak Sip, diapresiasi gitu, nggak juga. diapresiasi. Kayak Oke, ya udah, sip, oke. cukup tahu aja kayak gitu orang tuanya. Cek KPTW. Terus itu secara nggak sadar dibawa tuh sama si anak gitu kan. Anak belajar bahwa oh saya tuh kalau misalnya nggak dapat nilai bagus, saya itu kalau nggak memenuhi ekspektasi orang lain, berarti saya nggak diterima. Kayak gitu, yang dia pelajari secara nggak sadar kayak gitu pola pikirnya. Udah gitu tuh terbawa di lingkungan, di pertemanan misalnya. Oh teman-temannya nih ternyata manfaatin dia. Oh kamu pinter nih, kalau kamu nggak ngasih contekan, nanti nggak aku temenin loh misalnya. Iya, Gitu. iya, iya, benar-benar. Iya, kayak gitu ya. Tipe-tipe. Kalau kamu misalnya jadi people pleaser kayak gitu kan. Nah, itu tuh juga karena pola-pola yang sama. Kenapa orang bisa terjebak itu tadi? Karena oh, ini tuh pola yang familiar yang terjadi di kehidupan aku. Sehingga kalau misalnya aku berada di pola lain, di teman-teman yang enggak manfaatin aku atau enggak
kok aku diapresiasi sih, kayaknya aku nggak pantas diapresiasi, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia ada maunya, jangan-jangan bla bla bla. Nah jadi dia sudah nyaman, dalam tanda kutip nyaman ya, tapi dia nggak sadar kalau tapi nyaman dia itu nggak toksik. sadar ya. Oke. Jadi ini secara apa ya, secara gamblangnya tuh penjelasannya kayak gitu, meskipun nanti ketika di kasus yang sebenarnya ya itu memang mungkin nggak sejelas itu, nggak sejelas yang kayak saya bilang tadi sih, tapi secara kasarnya gambarannya kayak gitu tuh, orang yang ada di toxic relationship itu baru secara hubungannya, belum lagi kalau hubungannya toxic secara fisik, apalagi sampai ke materi atau sexual abuse. Nah itu lebih parah lagi tuh kayak gitu. Itu bisa ini ya, kayak taraf tingkatannya bisa meningkat gitu. Bisa saja. Kalau misalkan itu toxic relationship-nya itu yang dari awal-awal cuma kayak memanfaatkan Tugas, kayak lihat PR tugasmu gitu nih. ya, Mana- pinjem dong gitu. nggak mau masa kayak gitu aja nggak mau, kayak cuma dari sesederhana itu nantinya bisa yang sampai fisik kak. Kalau cuman sekali dua kali terus dan itu tidak jadi pola kebiasaan dari dulu ya mungkin bisa jadi nggak sampai fisik ya. Dan kalau misalnya orang itu belajar, oh aku tuh harus nolak loh, nolaknya caranya gimana ya, kalau orang itu belajar mungkin sih nggak sampai parah banget, nggak sampai parah. Tapi kalau itu tidak ada yang membenahi, nggak belajar bagaimana cara nolak yang tegas dan baik, bagaimana sih membuat batasan diri, apa sih yang boleh ditoleransi dan tidak toleransi, kalau dia nggak belajar itu tapi justru tambah dapat toxic relationship dari yang lainnya, itu bisa jadi memperparah situasi. Jadi lebih ke arah ke bullying ya berarti. Bisa jadi kayak gitu juga. Berarti si pelaku ini juga harus mulai disadarkan juga apa yang kamu lakukan itu tidak baik gitu. Karena udah merugikan orang lain gitu. Dari pelaku sama korban sama-sama rugi sih. Tapi ketika kita kayak yang ini ya Yang pacaran gitu ya, yang pernah beberapa kasus kami tangani di PK gitu ya, dia terlalu posesif sama pacarnya gitu. Kamu nggak boleh deket sama itu, kamu nggak boleh ekskul itu. Ya kayak Wah. yang contohnya followersnya harus di unfriend semua yang cowok-cowok gitu. Seperti itu loh. Ya tapi apa yang saya lakukan itu ya karena sayang sama dia gitu. Jadi kayak di pelakunya yang dominan itu nggak merasa kalau itu bakalan menyakiti cewek saya. Misal kalau pelakunya ini cowok ya, itu nggak bakal menyakiti cewek saya. Saya cuma mau melindungi dia gitu. Itu gimana kak kasusnya? Nah kalau kayak gitu, itu kan berarti kan dari pelakunya sendiri dia tuh nggak sadar kan. Bisa jadi satu, dia nggak sadar, dia nggak tahu kalau perilakunya itu ngerugiin pacarnya. Dua, dia ngerti kalau itu ngerugiin tapi ya biar dia manut sama aku. Iya. Karena ada kebutuhan lain yang bisa aku manfaatkan kan dari dia. Kayak gitu, kayak dia bisa aku suruh-suruh misalnya. Dia bisa kasih perhatian lebih sama aku. Kayak gitu. Kalau yang di Swansa kayak gitu gimana, Pak? Yang lebih yang kita khawatirkan itu ketika si cowoknya ini ya, dia mungkin bisa memanfaatkan si cewek ini dengan apa ya, dia memaksa si cewek untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan, dan itu sebagai senjata dia ketika si cewek ini mengancam, udah aku mau putus aja, aku nggak mau sama kamu, ini loh aku bawa kartu asmu, kamu nggak mau, boom, ini udah menyebar. Dan banyak kan kasus-kasus di luar sana itu ya, yang di luar Semansa kan kasus-kasus si cowok menyebarkan berita, foto atau apa. Ancamannya pasti itu gimana ya, bukan semata-mata kesalahan dari si cowok juga gitu loh, si ceweknya itu juga ngapain kamu ngikutin gitu loh. Tapi kalau udah sadar gitu gimana? Misal kayak di hubungan pacaran ini tadi ya, udah megang kartu as itu tadi kan Pak ya. Terus saya sebagai cewek udah sadar nih kayak wah ini toksik nih, saya harus mengakhiri hubungan saya. Tapi pada saat saya minta kan pasti dianya kayak ini saya sebar, ini aku sebar gitu kan. Pasti ngancem lah. Itu tindakan sebagai cewek ini tadi itu bagusnya gimana Mbak? Apa kayak ya udah tetap putus aja, tapi nanti kalau putus disebar. Itu gimana? Nah itu tadi perlunya adalah orang tadi, karena judulnya adalah orang-orang yang terjebak di toxic relationship kan, maka yang perlu dibutuhkan adalah orang-orang lain
yang bisa mendukung cewek itu. Saya A sama B deh. A ngelakuin toxic relationship ke B gitu. Nah, B harus punya sistem dukungan. Yang namanya sistem itu tidak hanya satu orang, sehingga harus punya teman mungkin, keluarga atau siapapun leh yang bisa mendukung dia, sehingga ketika ada ancaman datang dari si A ini, si B, pihak si B itu bisa lebih lebih berani untuk menghadapinya. Entah itu nanti ngobrol sama orang tua misalnya, ngobrol sama guru, ngobrol sama temen dan sebagainya. Jadi orang-orang yang terjebak di toxic relationship dan perannya jadi korban itu, mereka kadang-kadang satu nggak sadar kalau jadi korban, dua ngerasa nggak berdaya kalau misalnya nggak sama orang itu. Iya, nggak sama orang itu. Dan aku ya ibaratnya ya kayak terjebak tuh ya aku sama kamu aja, terus yang lainnya tuh nggak ada. Aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Dan Dunia aku milik kayak ngerasa berdua. nggak berdaya loh gitu kalau nggak kalau misalnya dia pergi terus dia ngelawan, aku nggak Aku nggak ngapa-ngapa. bisa. Nah, makanya butuh nih orang lain yang bisa nguatin dia. Oh, kalau Kayak gitu. ya kalau kamu nggak sama dia kamu nggak apa-apa tetepan. Masih ada Misalnya aku kayak gitu. Atau kalau misalnya diancam, oh ayo kita lapor. Ya mending kalau yang kalau sudah itu nanti akan merugikan banyak orang keluarga kita, mending segera lapor. Kan ada undang-undang ITE itu ya. ITE. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi hati-hati juga buat khususnya anak-anak semansa ya, ketika kalian menjalani sebuah hubungan ya sewajarnya aja, nggak usah ngancam-ngancam, nggak usah neko-neko. Ya setiap pribadi itu, setiap pacarmu punya privasi sendiri, kamu juga punya privasi sendiri, ya udah saling menghormati aja. Nggak usah terlalu mengekang satu dan yang lainnya. Yes. Ya betul, setuju banget deh. Kalau kasusnya di antara anak sama orang tua nih gimana Kak? Kalau tadi kan untuk menghadapi gitu ya. Kalau Anak-anak nanti- merasa orang tuanya itu toksik gitu. Terus ngomongnya ke orang tua tuh gimana gitu. Nanti kalau misalkan ngomong dikiranya kamu tuh bantah gitu, gimana Kak? Jadi punya rasa enggan gitu. biar kita tuh bisa menyadarkan orang tua, maksudnya bisa nggak toksik lagi, karena kan nggak mungkin kayak hubungan anak sama orang tua diputus gara-gara toksik gitu kan, nggak mungkin kan ya. Nggak ada caranya untuk memutus hubungan anak dan orang tua sih Iya ya. makanya. Jadi kayak gimana caranya biar orang tua itu juga sadar gitu kalau anaknya tuh nggak nyaman di kayak gituin, tanpa membuat kesan kalau kita itu membantah gitu Kak. Oke. Kalau misalnya ini agak panjang mungkin ya pembahasannya karena judulnya sama orang tua sih ya gitu. Jadi dan mungkin agak panjang dan agak Sensitif. butuh upaya sih. Oke. Jadi butuh energi lebih sih. Jadi anak juga perlu memahami. Pertama, anak paham dulu kenapa orang tua saya bersikap seperti itu ya, gitu. Boleh anak itu cari pemahaman, boleh tanya sama teman, boleh konsultasi sama guru BK, atau boleh dapat dari manapun selama informasi yang dia dapatkan itu udah jelas bener ya, gitu. Kenapa ya orang tua saya misalnya tadi contohnya adalah ketika orang tua nggak ngebolehin keluar malam gitu. Kenapa kita nggak boleh dibolehin main ya gitu. Apakah selalu nggak dibolehin main? Sama siapa saja kita dibolehin main, sama siapa saja kita nggak dibolehin main. Nah, perlu ngelihat dari situ dulu. Oh, ternyata bener nih, aku selalu dikekang sama orang tua saya misalnya. Anak agak sulit ya kalau misalnya kasih tahu orang tua, kita mungkin ngajarin orang tua, bapak ibu kayak gini hubungannya toksik loh kayak gitu. Nggak bisa. Sulit banget untuk menjelaskan ke orang tua. Langsung langsung dicoret dari kakak kayaknya ya. nggak di sekolahin habis itu Kak. Makanya kalau kayak gitu itu nggak akan jalan. Jadi kalau memang hubungannya seperti itu, kita cari penyebabnya dulu, lalu ngobrol pelan-pelan bahwa saya nggak suka loh bapak ibu misalnya, kalau saya ngerasa nggak nyaman loh kalau saya nggak bisa main sama teman-teman misalnya kayak gitu. Aku sedih kalau misalnya aku nggak boleh main sama teman aku, nanti aku jadi nggak punya temen di sekolah misalnya kayak gitu. Ngomong secara jujur sama orang tua misalnya. Terus kalau nggak bisa lagi kayak gimana? Berarti memang perlu bantuan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya, bisa datang konsultasi, boleh ke sekolah misalnya dengan guru BK kalau memang ternyata permasalahannya, apalagi kalau udah terkait akademik juga ya Pak ya, boleh banget kayaknya kayak gitu. Atau ya tadi kalau mau kerja kelompok tapi nggak dibolehin gitu misalnya contohnya. kayak gitu, itu bisa dikomunikasikan dulu kan di rumah. Apa sih pentingnya aku ke tempat sini, sana, kerja kelompok, jelasin aja. Pentingnya itu komunikasi Komunikasi. sama orang tua. Dan sama orang tua. ketika
pasti kita tidak pengen ya ketika kita nasihatin anak, terus anak itu ya langsung dia kan bales pengen menjelaskan duduk permasalahan seperti apa secara langsung. Jadi orang tua juga nggak pengen dengerin dulu bapak ngomong, ketika bapak selesai kamu baru jelasin. Jadi ketika orang tua kalian gitu ya, orang tua kalian di rumah sedang marah, hal baik yang dilakukan adalah diam sampai selesai apa yang diharapkan, yang dimaksud orang tua itu selesai disampaikan. Kayaknya mungkin nggak nih aku ngomong sekarang, jelasin sekarang atau agak nanti gitu. Nggak mungkin Bu, Pak, mohon maaf, maksud saya itu seperti ini, dijelasin baik-baik aja. Pasti orang tua akan dengerin juga kok. Lihat sikon juga ya Pak, Lihat berarti. sikon, Jangan waktu panas-panasnya kalian nambah. Makin panas. Nggak akan ketemu solusinya, malah semakin Makin gitu. makin nggak Jadi jadi. semakin dewasa kita juga harus mengetahui psikologis orang tua juga. Dulu waktu kita kecil orang tua tahu tentang psikologis kita, tapi kita sudah beranjak dewasa SMA, kita harus juga mengerti tentang psikologis orang tua kita gitu. Karena yang punya keinginan juga bukan kita, orang tua juga pengen yang terbaik buat Yang kita juga kan terbaik, ya. ya, benar. Karena kalian amanat dari Tuhan dan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti. Setuju banget. Kalau buat yang tadi tuh yang dominan dalam toxic relationship, misal kayak aku temenan sama Jelita, tapi aku nggak sadar nih Mbak, kalau aku tuh memberikan hubungan yang toxic buat Jelita, itu gimana biar aku tuh tersadarkan gitu. Berarti aku A sama B lagi aja ya. Iya, Agak gak boleh. enak nih ya. Nana sama Oke, Jelita nggak ya. apa-apa. A tadi yang si dominan, si B-nya yang jadi korbannya nih ya gitu. Si B supaya untuk menyadarkan kan perlu ada orang lain. Maka A ini perlu disadarkan dari orang lain. Maka si B harus belajar bagaimana menyampaikan perasaannya ke si A. Lalu juga mungkin teman-temannya dari si A ini bisa juga si A ini mungkin dapat informasi yang lama dari mana-mana, itu juga bisa juga. Tapi intinya ketika si A ini kalau kasusnya belum sadar karena dia itu si toxic relationship harus disadarkan dari pihak luar kayak gitu. Kalau yang B Kak, Yang kalau B, yang B yang korban tapi dia nggak sadar kalau itu toxic gitu. kembali lagi sama kayak yang Ke tadi, orang-orang luar. iya harus ada dukungan dari orang luar karena tadi itu dia ngerasa nggak berdaya dan ngerasa bahwa pola ini adalah pola yang wajar, Familiar buat dia. familiar, itu pola yang nggak masalah, emang kayak gini kok biasanya. Nah, ini ada satu yang sering terjadi nih Kak ya. Misal ini ada A sama B pacaran gitu. Terus si A itu ngerti kalau si B itu karakternya udah kayak wah nggak cocok banget ini sama saya. Kalau misalkan diterusin hancur dah gitu. Tapi dia tetap kayak temennya udah bilang ini sebagai support sistemnya teman-temannya ini, kamu tuh gak bisa sama dia, kayak gak bakalan jadi gitu. Tapi si A-nya tuh tetap nggak kok, dia bisa berubah. Nah itu gimana Kak? Saya pernah sih ketemu Klien seperti klien itu. seperti itu. Lalu Oh saya mungkin tanya, kliennya saya ya itu. waduh, berarti ini curhat mana ya? Curcol. Pantes. Nah, kalau saya biasanya terus kamu pengennya hubungan ini mau dibawa kemana sih? Gitu sih. Tujuan kamu di hubungan ini apa? Biasanya saya pertanyakan itu dulu sih, tergantung jawaban dia. Apa sih yang kamu cari dari hubungan ini sebenarnya? Yang ku cari dia. Derain air mata. Saya suka kok kalau sedih-sedih Kalau Kak. cuman cari derain air mata kita kupas bawang aja ya, mending Nonton drama gitu. bikin usaha bawang goreng lebih Bermanfaat manfaat kan kalau daripada makan hati. iya makanya. Gimana itu Kak? Terus kalau tapi kalau kita bisa merubah dia gitu, itu mungkin nggak Kak? Mungkin nggak? Dia itu yang bagian mananya? Ya misalkan saya ada cowok misal, terus saya kayak aku percaya kok dia bisa berubah, aku percaya aku bisa merubah dia gitu. Itu mungkin nggak kalau karakternya dia tuh berubah cuman gara-gara kita gitu Kak? Iya betul. Katanya kan kalau batuk gampang diobati, kalau watak sulit diobati. Dan dia bertahan, pasti dia akan berubah. Iya. Nah, aku akan berubah demi kamu, aku akan berubah gitu. Sabar dalam menghadapi saya. Akhirnya menikah setelah. Iya. Aku akan berubah kok gitu, tapi nggak berubah. Akhirnya muncul. Ya berubah cuma berapa hitungan, berapa bulan gitu, habis itu
balik Balik lagi lagi. gitu. Gimana itu Kak? Gimana itu untuk si korbannya? Si korbannya. Nah, kalau beberapa dari orang yang ketemu sama saya ya, gitu. Biasanya, oke, kamu boleh percaya sama dia kalau memang dia janji mau berubah, tapi kamu harus benar-benar ngerti kira-kira indikator-indikator perubahannya itu kayak gimana dan bertahan selama berapa lama. Kalau cuman sebulan 3 sampai 3 bulan ya buat apa ya kayak Iya, gitu. gak usah dilanjutkan hubungannya. Lalu Cut off, evaluasi cut off. lagi, emang kamu mau nggak ngadepin sama, kalau misalnya konteksnya sudah mau menikah nih ya, Iya. kamu mau nggak hidup sepanjang sisa hidupmu tuh ngabisin waktunya sama orang yang kayak gitu? Kamu sanggup nggak? Coba dievaluasi. Mau nggak gitu ya? Mau nggak kayak gitu? Biasanya saya minta untuk renungkan dulu. Mau nggak, mampu nggak, bukan masalah berubah apa enggaknya. Nanti kalau misalkan dia nggak berubah, kalian mampu nggak? Gitu. Nah itu dia. Tapi si korbannya itu dia pasti akan bilang, Aku bisa merubahnya. aku gak bisa hidup tanpa dia juga Alah. gitu. Nah kayak gitu kan berarti apa sih yang kamu cari sama dia? Jadi itu kalau konteksnya kayak gitu biasanya saya minta nggak bisa sekali sesi sih ya Pak ya, gitu, harus beberapa kali sesi karena untuk nyadarin di seseorang aja kadang nggak bisa sekali doang kayak gitu. Jadi ayo apalagi alasan kamu nih? Ya, cukup sulit ya ketika Iya, memang. kita menjadi seorang PK gitu ya. Dia datang ketika nangis, ketika dia gembira dia Beda nggak lagi. dia nggak datang. Nangis dia datang. Beda lagi. Ya kita Moodnya. kan gue harus ngomong apa lagi ya? Nggak tahu. Gue lo datang udah dibilangin udahlah nggak usah sama dia. Habis itu ya baikan, nangis lagi Senang-senang datang lagi. lagi. Udah dibilangin Kan kamu nggak usah. Tapi aku nggak bisa kalau nggak sama dia gitu. Kalau kayak gitu, saya pernah ketemu sama yang kayak gitu juga sih Pak Yat. Saya biasanya coba sekarang gini deh, kamu kayak gini udah berapa kali? Kamu nyaman nggak? Kamu suka nggak sama pola yang kayak gini terus? Kamu capek atau kamu mau terusin terus? Terus kalau misalnya kamu capek berarti harus ada yang diubah. Perubahan itu selalu tidak nyaman. Saya sudah Iya. bilang dari awal. butuh waktu pasti. Butuh waktu, butuh energi. Kayak ibaratnya nih dari anak SMP ke SMA ada pasti nggak nyamannya. Oh teman-temannya baru nanti aku takut kayak gimana. Hal-hal kayak gitu aja. Jadi perubahan itu selalu nggak nyaman dan selalu butuh usaha. Kadang naik turun. Nah itu tergantung kamu maunya kayak gimana. Tujuan kamu apa sih? Adaptasi itu susah ya Kak. Berarti untuk kasus-kasus yang sekiranya dia kambuhan kayak gitu ya Kak, berarti kita referalkan, kita rujuk, ini kamu ke psikolog deh. Boleh, Atau, boleh. psikolog sama psikiater mungkin. Kalau Tapi psikiater kan mahal ada- itu Tapi Pak. aduh, Mahal. biayanya. ya dia kalau di UMS gratis berarti psikolognya. Kalau di UMS, Untuk kalau saya mahasiswanya. layanannya memang hanya untuk mahasiswa aktif UMS Oh, aja oke. gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai layanan gratis ya jadi mahasiswa UMS dulu, ayo. Oke. Oh, gitu. stalkers. Jadi mahasiswa UMS. Iya. Kayak gitu ya. Berarti kita harus melihat lagi ya, kalau misalkan kita dalam suatu hubungan itu udah kayak merasa berbeda banget sama pasangan kita, itu kita harus mempertanyakan lagi apa yang kita cari dari orang itu gitu ya. Ya, betul. Kalau memang apa yang kita cari itu lebih besar dari apa trouble di situ, problemnya di situ, masih worth it untuk dilanjutkan gitu ya Kak. Worth it nggak dilanjutin? Tapi gini, BK akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang toksiknya itu dari sumber dirinya sendiri. Oh. Itu yang tadi kalian bilang bulan-bulan penuh derain air mata ya. Emang berderai air mata saya Ya, Bapak. jadi bulan-bulan penuh dengan ulangan tugas-tugas oke. seperti Stres itu. Stres, sangat stres. Harapannya mendapatkan nilai yang sempurna, Wah, tapi jauh sekali dari kata sempurna. ketika ulangan, waduh, gitu ya. Aduh, nilainya Izin off. kurang berapa poin gitu, nyari sempurna. Anak itu terlalu dalam untuk menyalahkan diri sendiri, berlama-lama sedihnya, sampai dia secara tidak langsung, saking dia menghayati kesedihannya itu, dia melukai diri sendiri, gak mau makan lah, gak mau mandi, gak mau beribadah, ngurung diri dalam kamar, mau sampai ya ada perlakuan kasar untuk
kepada dirinya sendiri gitu loh. Itu yang akhir-akhir ini banyak seperti itu gitu loh. Dan apa itu yang sebagai seorang pelajar harus lakukan biar ya itu kan sebuah mental yang nggak sehat ya, untuk ya prestasi oke, mental pun juga harus oke gitu loh. Gitu. Oke. Ini Kak Dian kan juga alumni sama satu juga nih, bagaimana? Bagaimana caranya lulus dari Semansa dengan tetap waras? Happy sama temennya, asli deh. Kalau dulu sih ketika zaman saya udah bertahun-tahun yang lalu sih ya, alhamdulillah dapat teman-teman sekelas yang seru, jadi itu yang bikin kita kalau pusing mah pusing bareng kayak gitu, kalau mau puyeng bareng, kalau happy bareng kayak gitu sih waktu kami SMA. Support sistemnya berarti temennya Temennya. sendiri. teman-temannya gitu, teman-temannya pada seru kayak gitu, dihukum bareng kayak gitu. Remedi bareng. Remedinya Ini sudah can relate sekarang remedinya sekelas Kak. Sekelas ya. Di zaman aku juga Kimia, pernah kan? ada yang remedinya sekelas. Remedinya Dulu ya, sekelas. Remedinya dulu sampai pakai lebih dari 7 kelas. Jadi kelas IPA tuh udah penuh, tambah kelas IPS itu pernah kayak gitu. Dan saya termasuk yang Pokoknya sekarang gurunya itu kayak nggak remedi, pokoknya minggu depan ngulang dah ini. Nah nggak bagus ini nilainya, minggu depan ngulang dah gitu. Nah, tapi kalau buat ini ya terlalu ambi kali ya kayak gitu. Ambis, kalau Semansa bilangnya ambis gitu. Ambis Sangat ya. ambis. Yang pertama dilakukan adalah kita balik lagi tanya sama diri sendiri, sempurna itu definisinya itu apa ya buat kita gitu. Kadang-kadang kita dibilang semoga jadi orang sukses ya gitu. Sukses itu Suksesku apa? dan suksesnya Nana, suksesnya Jelita, suksesnya Lakson itu beda-beda Beda-beda. kayak gitu. Maka definisikan sukses aku itu kayak gimana ya gitu. Oh misalnya dapat nilai matematika 100 semua misal, Sukses. terus kimia kagak remedi, tapi balik lagi kemampuanku gimana ya gitu, potensiku gimana, terus hambatanku apa. Nah itu harus benar-benar disadarin. Aku susah cari taunya, maka saatnya datang ke BK gitu ya Pak Esoni ya. Siap. Itu PR-nya BK lagi. PR-nya BK. Siap membantu kita. Siap membantu. Oke. Kayak Pokoknya gitu. BK Semansa selalu terbuka kok Yes. stalkers. Tapi Langsung ngomong-ngomong soal nilai itu Pak, nilai yang turun, itu kan berarti siswa juga bukan hanya menyalahkan diri sendiri, kadang juga menyalahkan seorang gurunya kan. Kayak seperti ini itu. Ini tuh aku udah ngerjain tugas. Saya tuh bertanya-tanya, banyak nggak sih di BK dijumpai hal-hal yang seperti itu? Banyak. Kemarin habis rapotan kan? Iya, betul. Yes. Berapa siswa yang nangis? Iya. Saya Berapa siswa yang datang ke BK mengadu, Pak nilaiku seperti ini, kok nilaiku turun? Ya kita sebagai pendengar yang baik ya udah nggak apa-apa, kan itu masih tengah semester. Nah beruntung sekali masih diingatkan. Berarti sisa-sisa minggu ke depan harus bagaimana gitu. Jadi ya udah kita BK ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, yang belajar si anak ya. Anaknya, Kita dengerin, kasih sedikit solusi aja ke mereka. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kembali lagi soal toxic relationship tadi, banyak nggak sih Pak kalau di kasus di Semansa nih ya, yang curhat-curhat soal toxic relationship entah sama temennya, sama pacarnya, tapi Ada. dia itu habis itu dampaknya itu signifikan banget sama nilainya gitu. Ada Banyak. ya, maaf ya karena ada beberapa hal yang itu punyanya klien dan kita nggak bisa ceritakan juga ya, itu ada kode etiknya ya. Jadi ya ada, saya bilangnya ada, banyak enggaknya saya nggak bisa ngomong, yang penting ada. Nah kalau kayak gitu tuh dari BK gimana Pak? Maksudnya biar dia sarannya dari BK ke anak-anak yang kayak gitu tuh gimana? Ya kita tetap akan ada pendampingan ya, pendampingan secara berkala. Ketika dia mau mengikuti program pendampingan secara berkala, oke kami monitoring ya, nanti kamu laporan setiap habis melaksanakan kesepakatan yang kita buat gitu. Ya akan kita pantau sejauh mana perkembangannya gitu. Dan tapi ujung-ujungnya si siswanya ini karena dia yang menjalani gitu. Tapi ketika dia ketika sama pacarnya ya, yang hubungan dengan teman gitu ya, kita udah berusaha untuk nggak usah lagi sama dia, nggak usah. Dia ya udah, itu resiko kamu udah tahu, kita udah ngasih penjelasan, tetap menjalani ya udah nggak apa-apa
Kalau di kasus-kasusnya yang ditemui Kak Dian gimana Kak? Maksudnya yang sampai signifikan ke kehidupannya sehari-hari gitu Kak? Ya ada lah ya, ada kasus-kasus kayak gitu kayaknya nggak cuma di SMA aja ya, bahkan nanti sampai lulus kuliah pun mungkin masih ditemuin ya orang-orang yang kayak gitu. Kalau seperti itu, kalau anak-anak SMA biasanya, maksudnya secara perkembangan otak pun anak-anak SMA itu kan maksudnya masih remaja tuh, remaja sendiri. Kalau untuk pertimbangan secara logika, artinya bukan berarti anak remaja nggak bisa mikir logis ya gitu. Tapi untuk perkembangan yang lebih dalam nih, lebih ke pengambilan keputusan, terus juga apa sih yang penting dan penting nggak buat aku dan sebagainya. Artinya adalah pengembangan keputusan yang lebih dalam lagi, yang lebih advance lagi. Anak-anak SMA, remaja itu memang belum berkembang karena baru berkembang otak bagian, jadi itu ada di bagian otak bagian atas depan sini namanya prefrontal cortex tuh. Di situ mulai berkembang baru nanti setelah SMA. Nah, impactnya apa? Impactnya ketika anak-anak SMA biasanya pertimbangannya lebih pada emosional, jadi biasanya Lebih labil gitu ya? lebih labil, terus pertimbangannya lebih sering, lebih bisa nekat gitu loh. Terus habis itu kalau misalnya nekat terus kalau misalnya oh ya udah orang dipantau ini kan untuk siapa gitu, oh untuk guru aku, mereka pertimbangannya kayak gitu, nggak dalam. Sementara kalau sudah kuliah biasanya saya menekankan bahwa kamu mau berubah dan tidak berubah itu sebenarnya bukan tanggung jawab saya artinya bukan saya nggak mau melepas tangan gitu, enggak, tapi perubahan itu tidak bisa hanya kalau saya ngomong doang di sini di ruangan ini, nanti kamu keluar berubah cuma sebentar atau bahkan enggak ngelakuin perubahan, enggak ada efeknya apapun. Maka perubahanmu itu bukan untuk saya, untuk diri sendiri. tapi untuk diri sendiri. Orang saya tuh nggak nilai kayak dosen kalian. Saya biasanya bilang kayak gitu sih. Jadi mau berubah atau enggak kembali lagi pada dirimu sendiri. Tujuan kamu berubah apa? Saya biasanya seperti itu. Nah itu bedanya ya sama anak SMA sama kuliah, karena anak kuliah sudah bisa lebih mikirnya bisa lebih advance lagi. Udah mateng gitu ya Sudah istilahnya. bisa lebih matang. Biasanya perkembangan itu tuh perkembangan otak bagian depan itu biasanya di usia 17-18 tahun sampai 25 tahun. Nah, disitulah makanya kalau anak-anak SMA biasanya lebih nekat, nggak cuman kalian tapi saya waktu SMA juga kayak gitu dulu, ngebut-ngebutan kagak pakai helm mah santai aja. Mikir nanti kalau misalnya terus abis itu kena polisi, waduh udah pusing. Mikirnya udah panjang gitu. Kalau dulu SMA saya nggak kayak gitu, Terabas aja semuanya, terabas aja. Penting seru lah kayak gitu. Sama temen no. Iya sama temen seru kayak gitu. Iya bener, dulu saya kayak gitu. Terakhir nih Kak, aku sendiri pernah menjumpai satu kasus yang nggak cuma satu, ini ada banyak. Dia itu mereka itu suka ya itu tadi menyakiti diri sendiri. Itu gimana ya Kak, biar kita tuh bisa kontrol diri sendiri gitu loh. Saya pernah ketemu sama orang yang dia bisa tiba-tiba nggak kerasa ini dia udah ngerasain emosi, dia tiba-tiba setelah dia sadar lagi itu udah perih-perih gitu tubuhnya. Nah, ini namanya adalah perilaku self injury atau menyakiti diri sendiri. Kalau bahasa di diagnosisnya namanya NSSI atau non suicidal self injury. Jadi menyakiti diri sendiri tapi arahnya tidak pada keinginan untuk bunuh diri. Nah, perilaku self injury ini meskipun nggak ngarah ke bunuh diri tapi bisa saja berpotensi sangat besar, berisiko besar. Dan ini sayangnya lagi tren di masa-masa remaja nih. Iya betul. Pantesan. Ini lagi tren banget. Malah saya pernah dengar dari teman saya tuh ada di TikTok dulu banget itu pernah ada yang live TikTok kayak gitu. Ngeri banget sih. Tapi mungkin sekarang udah nggak boleh ya sama TikTok, kayaknya dia udah ada restrictionnya deh ya. Semacam itu. Jadi sengeri itu sekarang. Nah kalau itu kan jadi bahasan lebih panjang lagi nanti kayaknya di episode selanjutnya. Selanjutnya ya. Tapi intinya Terlalu adalah lama. ketika ada teman-teman kayak gitu,
coba deketin. Tadi bener sih yang di awal tadi kita bahas bahwa dia butuh didengerin, dia butuh didengerin aja Dengerin aja. sebenarnya. Tapi kalau kita ngerasa nggak bisa ngedengerin, artinya kan kadang-kadang kita juga capek ya, kita nggak sanggup untuk dengerin, boleh ntar ya atau besok ya aku kita ngobrol bareng, atau kalau misalnya udah sering cerita tapi gitu terus, minta bantuan guru ataupun tenaga-tenaga profesional. Ke psikolog mau ke psikiater boleh, terserah kemana dulu, yang penting jangan dipendam sendiri. Kayak gitu. Berarti kalau sampai kayak gitu tuh toxic relationship itu bisa jadi luka batin ya. Bener diri banget sendiri. Jelita, benar-benar. Jadi sebelum meledak nih diri sendiri lebih baik dituangkan gitu kan ya. Entah itu ke teman, ke orang-orang terdekat kita gitu. Kita sebagai orang-orang yang ada di lingkungan sekitar seseorang yang seperti itu juga harus suportif ya Kak ya. Kita nggak boleh nyepelein, apalagi banding-bandingin gitu kan ya. Biar dia itu nggak merasa kalau cuma dia yang merasa tersakiti gitu. iya. Kayak supaya dia merasa kalau dia juga punya teman, punya seseorang buat diri dia sendiri gitu. Terakhir nih Kak sama Pak Sony, mau ada yang diomongin nggak ke stalkers? Saya dulu ya berarti. Yes, Yes, boleh. silakan Kak. Oke, Silahkan. buat stalkers Mansa khususnya, ketika kamu seperti apapun masalahnya, jangan dipendam sendiri. Kita tahu kan ini handphone ya, nggak ada sekilo kan, nggak ada 1 kilo kan, nggak berat gitu. Tapi coba kalau ini dipegang 2 jam aja, kira-kira berat nggak? Tergantung buat apa sih? Pegang aja kayak gini 2 jam. Berat sih. Berat Kan? Capek kan? Seperti itulah masalah. Ya. Jadi ketika kalian ada masalah, jangan berlama-lama dipendam. Ya, walaupun itu masalahnya kecil, tapi kalau lama-lama kita pendam, pasti akan capek, pasti akan berat. Mending segera dicarikan solusi, segera dikomunikasikan dengan orang terdekat kita, orang kepercayaan kita. Dan ingat, kita masih punya Tuhan kita gitu ya. Ketika mau nangis, yang pertama sebelum ke manusia gitu ya, Nangis ke Tuhan. nangislah ke Tuhan. Berdoalah yang lama gitu. Ketika udah nih sama Tuhan, sudah ada nangis, terus dapat wangsit atau hidayah gitu ya. Saya harus nemui guru BK. Silahkan datang ke BK Semansa. Ada 3 guru BK-nya, ada Pak Sugeng, ada Bu Anggoro, ada saya. Kalian mau nyaman konsul dengan siapa, pasti akan kita bantu. 3-tiganya boleh Pak? 3-tiganya boleh. Yes, langsung gitu. Ya, 3-tiganya boleh untuk konsul. Jadi BK adalah sahabat teman. Kita bukan guru yang ngasih nilai kalian, enggak. Kita cuma mendampingi, mengarahkan, ayo kembali ke track tujuan hidupmu mau seperti apa. Gitu aja sih. Oke, seru banget ya. Yes. Agak sedikit iri karena di zaman saya nggak ada BK yang Oke. kayak gitu ya. Tapi justru sekarang di sini saya yang menjadi BK, tapi saya setuju banget sama yang diomongkan oleh Pak Sony tadi, bahwa kalau misalnya ada masalah ya jangan dipendam sendiri. Kalau memang nggak bisa, ada waktunya kita harus berbagi dengan orang lain. Nah, kalau di UMS memang, kalau saya kan memang untuk layanan gratisnya di mahasiswa UMS nih. Kalau di BK di sini layanan gratisnya ada di BK, jadi silahkan hubungi. Tapi kalau butuh psikolog boleh juga datang ke UMS, ada di layanan namanya Biro Konsultasi Psikologi dan Pemeriksaan Psikologis, begitu. Dan sedikit informasi ya, bahwa di UMS juga bisa loh teman-teman, boleh ngepoin tentang UMS itu, bisa kepoin di ODS UMS Surakarta atau di UMS Official ID, bisa di Instagram dan TikToknya. Untuk kepoin lebih lanjut lagi gimana sih caranya jadi mahasiswa UMS, gimana sih nanti biar mungkin, saya sih nggak berharap nggak ketemu saya sih ya kayak gitu. Tapi gimana sih caranya untuk jadi mahasiswa UMS, boleh banget kepoin di situ. Dan informasi lebih lanjut bisa juga di websitenya di pmb.ums.ac.id, dan mulai pendaftarannya mulai November 2023. Wih, Nah, bisa sebentar dicatat lagi. ya Mantap, teman-teman. mantap. Sebentar lagi udah Cantik. bukaan nih UMS Iya, ya. sudah Iya. bisa bukaan. Ada beberapa prodi sih, ada banyak prodi. Ada 9 prodi internasional, termasuk outbound mobility, kuliah double degree di Korea Selatan. Us. Kemudian ada 7 program profesi nanti. Jadi kalau profesi itu sabar dulu ya, S1 dulu ya. S1 dulu. S1-nya nanti ada sekitar 35 prodi S1 Banyak ya. dari 12 fakultas. Kemudian untuk program lanjutnya nanti bisa 7 program profesi, 18 prodi magister S2 dan 5 prodi doktor S3 gitu.
biasanya paling rame itu yang diserbu anak-anak Semansa itu fakultas kedokteran. Kedokteran. Tentu saja Iya. ada dong gitu. Masa nggak ada kepoin sih? ya, kayak gitu ya. Kepoin aja. Untuk Catet. SPI-nya sudah keluar belum Kak untuk kedokteran berapa gitu? Aduh, kalau itu mungkin nanti Di- kepoin dari Kepoin makanya langsung harus aja. kepoin lagi ya. Stay tune ya Stalkers. Nanti editor juga boleh Instagramnya apa-apanya gitu. Cantumin, bawah cantumin. ini. Cantumin Gitu ya. di bawah ini. Nanti bisa konsul ke BK ya untuk masalah yang di UMS tadi ya, mau masuk fakultas kedokteran apa aja yang dipersiapkan. Nanti kita boleh, bisa, boleh banget. kita bisa bantu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pendaftarannya. Yes. Boleh banget. Gitu. Jadi Siapa di bulan tahu. November itu jalur prestasi, jalur rapot ya Kak ya. Macam-macam nih jalurnya, bisa lewat jalur rapot. Jadi lewat e-seleksi rapot, kemudian bisa lewat jalur CBT. Jadi ini one day service, jadi pakai komputer base itu Oke. langsung keluar hasilnya dalam sehari, dan bisa juga jalur beasiswa. Ada beasiswa nih, Bermacam-macam guys. ya. Yep. Untuk beasiswanya apa nanti bisa ke BK. Ke BK. Bisa ke BK, nanti kita Ke bantu BK. untuk jelaskan gitu. Oke, terima kasih sekali Terima ya kasih. untuk Sama-sama. sore hari ini sudah mau Kak. menemani Iya. kita ngobrol-ngobrol soal toxic relationship, bahkan sampai merambah kemana-mana ya tadi. Ya, nggak kerasa sampai berapa menit ini kita Hampir sejam ini. Nggak cukup ya. di sini. Timer Nggak cukup Bu ya, Nggak 1 cukup, jam tuh nggak nggak cukup untuk Nanti kita membahas bikin ini. season 2-nya lah, boleh lah ya. Kalau Yes kalau lah. banyak yang like mungkin ya. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kalau misalkan banyak like-nya, banyak yang komen, nanti bisalah panggil Kak Dian lagi ya Kak ya. Seneng banget bisa kayak nostalgia lagi di Kasmaji Wah, ya. gitu. Mungkin ada juga undangan Kasmaji lain juga boleh. Boleh, Siap, boleh. siap. Nanti boleh diagendakan tim kreatif. Mungkin di season berikutnya kita bisa mendatangkan ini ya, kayak mantan toxic relationship. Oh, waduh. Jadi dia cerita Berbahaya. gitu. Nanti di blur ya mukanya. Pakai topeng. Jadi begini. Kayak pakai dari borak nih. Enggak. Oke, terima kasih ya intinya Bapak Terima Sony kasih, Pak dan Sony Kak dan Kak Dian Dian. sore hari ini atas semua informasi Iya, dan kebersamaannya. kebersamaannya sama lebih dari 30 menit ini, hampir 50 menit ya. Mungkin lebih dari 50 Yes. menit. Kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya, begitu. Untuk stalkers, kayaknya udah cukup deh hari ini. Kita udah ngobrol banyak ya tadi soal toxic relationship ya Jelita Iya, ya. betul banget. Jangan lupa nih untuk kalian mulai aware lah sama dirinya sendiri, kayak sama hubungannya. Hubunganku tuh toxic apa enggak sih gitu ya kan Jel ya. Ya kita perlu menyadari hal itu juga Yes. sebenarnya. Yang ditegur juga ya bukannya ditegur, yang sebagai merasa dominan itu juga harus mulai melihat diri sendiri juga. ya, Apakah betul. tindakan yang merupakan kasih sayang itu tadi menyakiti atau tidak nih bagi orang yang ditindaki gitu kan Yes, ya. betul. Karena nggak semua yang kita tuh semuanya pengen yang baik, tapi nggak setiap yang kita inginkan itu nanti keluarnya baik-baik. Jadi perlu melihat ke dalam diri sendiri lagi. Semangat ya buat stalker semuanya. Semangat Terima untuk kasih semuanya. sudah melewati stress September dan Dia selamat gini-gini menyambut ya. Oktober gitu. Trouble. Semakin stres deh. Makin stres. Apalagi nanti di pertengahan Januari. Kenapa tuh di Januari itu? Eligible. Keluar siswa yang eligible siapa Eligible. gitu kan. BK langsung penuh tuh. Langsung penuh. Penuh Aduh lagi. bentar Pak, ini masih Oktober. Tenang, tenang. Oke. Oke. Closingan dulu buat stalkers. Selamat menjalani akhir pekan. Enggak, ini tayangnya Senin. Selamat menjalani pekan ini. Semoga semangat tetap dan semangat. nggak stres. Oke. Aku Aprilia Isra Rahmawati. Dan aku Jelita. Kami pamit undur diri. Terima kasih Terima sudah kasih. melihat kami hari ini. Bye Ciao, stalkers. stalkers.